kenapa saya bisa jadi pengganti sosok ibu keluarga? Pada awalnya gini, kan semenjak saya ditinggal ayah saya waktu saya di sekolah dasar dulu, saya tuh jadi kurang nurut sama ibu saya, dan hidup saya jadi berantakan. Sekolah bolos-bolosan dan sering pergi ke acara malam di setiap liburnya. Tapi 2 tahun lalu ada kejadian yang buat saya sangat berdosa sama ibu saya. Waktu itu saya mau izin buat pergi ke sebuah acara malam, tapi saat itu malam dimana besoknya saya harus sekolah. Akhirnya, Bu, nanti malam saya izin mau pergi. Mau pergi kemana kamu? Besok kan sekolah. Jangan kemana-mana, belajar di rumah. Iya lah Bu, belajar mah di sekolah, bukan di rumah. Makanya ibu nggak ngizinin kamu pergi, besok kan kamu sekolah. Kenapa sih Bu, pelit banget? Cuma mau pergi malam ini doang. Kamu tuh ya susah dibilangin. Terus kalau ada apa-apa gimana? Besok nggak sekolah gitu? Lebih banget sih Bu, saya kan udah besar, saya bisa jaga diri sendiri. Pokoknya kamu nggak boleh kemana-mana. Ah, dasar Bu pelit. Kenapa sih gue tuh punya ibu pelit banget, apa-apa dilarang. Waktu ada ayah, apapun kemauan gue pasti diturutin. Gue mau pergi aja, gue malas tinggal di sini, udah kayak di penjara, dikekang mulu sama ibu. nah, semenjak kejadian pertengkaran itu, saya memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan saya memulai hidup di jalanan. Saya cuma berpikir soal bagaimana saya datang di acara malam itu. Gimana ya cara biar gue bisa berangkat ke sana? Pusing gue mikirin acara. Gak usah datang lah, gue gak punya duit juga buat kesananya. Tapi gimana ya cara gue bilang ke mereka kalau gue gak bisa datang? Waduh, udah pagi aja. Kabur nanti dikira pengemis gue. Aduh, gue baru inget, gue kan harus sekolah. Aneh banget, orang-orang bisa ya bahagia sama ibunya. Ibu gue gak gitu sih, dia terlalu jahat buat gue. Apa-apa dilarang, tapi apa gue yang terlalu keras ya buat nurutin apa maunya ibu? Apa setiap ibu punya cara yang berbeda buat ngasih kasih sayang ke anaknya? Ya, mulai saat itu saya sering melihat anak-anak yang bisa sangat akur sama ibunya sampai mereka terlihat bahagia. Beda sama saya yang terlalu keras. Tapi pada akhirnya saya mulai berpikir, apakah ini yang disebut proses pendewasaan, di mana saya melihat sekeliling saya melakukan hal yang baik dan bisa lebih dewasa dari saya. Semenjak saat itu, saya memutuskan buat pulang ke rumah dan meminta maaf pada ibu saya. Ibu, Rio mau minta maaf Bu, sikap Rio terlalu keras kepala dan gak bisa Ibu kasih tahu. Rio tahu Ibu ngelarang Rio karena Ibu sayang sama Rio kan. Maafin Rio ya Bu, Rio janji nggak akan ngulangin itu lagi Bu. Yaudah nggak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi ya. Sampai saat ini mungkin bisa dibilang saya menggantikan peran ibu saya dari keberangkatan dia yang memilih untuk bekerja di luar negeri. Ya benar, tiap bulannya ia mengirimkan uang buat kita di sini. Jadi saya di rumah itu selain beres-beres rumah seperti nyapu, nyuci, masak dan lain-lain, saya juga bertanggung jawab atas adik-adik saya di sini. Saya juga nggak sendirian ngurusin itu semua. Saya juga punya kakak, tapi kakak saya juga kerja dan dia bisa pulang seminggu sekali aja.